kalau misalnya kita aja nih, kita berlima ya, waktu itu kalau nggak salah berenam aja nih kita nggak solid, gimana kita mau ber-20 gitu loh. Masa aku pikir ya udahlah, aku terima aja, Tuhan juga bilang kayaknya kamu belum bisa deh dapetin choir yang kamu pengen gitu. Justru kamu harus establish itu, harus mulai semua itu supaya mereka jadi stabil gitu. Itu sih yang aku pelajarin dari hari itu, yang benar-benar sangat mendongkolkan ya menurut aku. Bener-bener yang parah, dongkolnya tuh parah banget. Dan sampai saat itu akhirnya aku pegang, ketemulah kalian-kalian yang pengurus-pengurus sekarang yang bener-bener bikin aku tuh bangga gitu. Oh ternyata gue gak sia-sia ya berdarah-darah dulu, gak sia-sia kalau saya dulu tuh gue sampai nangis-nangis, selalu cerita-cerita yang kayak gue tuh capek, kenapa sih nggak ada yang suka sama choir gitu. Itu sih yang dulu aku rasain. Tapi ya balik lagi, nggak bisa lah maksain orang untuk suka sama sesuatu hal gitu. Nah mungkin minat choir di kampus kita agak sedikit kurang gitu sih kesimpulannya. Ada rasa minder ya sebenarnya. Kebanyakan aku lihat Mungkin bisa kayak jadi. kemarin ini ada maba juga kan yang 2020 ini. Udah masuk tuh ada satu anak yang berasa nggak paham terus langsung bilang kayaknya aku pindah, tapi dari BEM-nya nggak boleh. Sebenarnya dari BEM-nya itu tanya ke aku, terus aku bilang ya kalau emang dia mau pindah ya silakan pindah. Pindah aja. Ya karena gimana, nggak mungkin aku maksain orang kan, kecuali Bener. emang dia masih mau buat usaha, aku bilang. Tapi kalau dia emang nggak mau, aku juga nggak bisa paksa. Karena kalau bisa nggak bisa itu kita bisa tempa ya kan. Tapi kalau mau nggak mau Bener. kita nggak bisa. Mungkin sebenarnya bukannya minatnya yang kurang ya, karena teknik-tekniknya yang emang nggak bisa sesimpel itu untuk bisa langsung nyanyi secara choir gitu. Emang ada anak yang merasa minder sama kemampuannya. Sebenarnya mungkin di saat video ini tayang, aku bisa bilang kalau choir itu gak butuh suara yang bener-bener bagus ya. Bagus dalam arti adalah menonjol, terus dia punya vibra yang luar biasa, dia punya nafas yang begitu panjang. Iya, menurut aku kalau kayak gitu tuh malah akan membuat dia jadi apa ya, jadi gak mau ikutan. Kamu tahu gak sih kalau di choir itu kamu udah mengalami sendiri lah ketika kita vocalizing bareng, ketika orang-orang yang belum tahu dasar-dasarnya, si pelatih ini memberikan dasar-dasarnya dong, ya kan? Gimana analogi kita bernyanyi, gimana cara kita menggunakan tubuh kita untuk bernyanyi. Nah, kalau si orang ini ternyata yang jago ini, kita nggak bisa disclaimer ya, kita nggak bisa mencap semua orang yang jago itu punya sifat kayak gini gitu. Cuma kita nggak tahu, dia mungkin bisa aja nggak, malah yang nggak mau ngikutin temennya yang belajar. Kayak Davita, Perel itu kan emang yang udah jadi itu. Iya, mereka udah terlalu terbiasa untuk ikut choir gitu kan. Tapi aku salut sama mereka, dia bisa bener-bener yang berproses bersama. Cuma untuk tadi yang ternyata merasa minder, kamu nggak perlu takut untuk aku nggak punya karakter suara, enggak. Justru di choir suara polos-polos sangat bisa untuk menyesuaikan satu sama lain gitu loh. Suara kalian itu apa ya, jadi gampang untuk dibentuk sama si pelatih ini. Ya the point is untuk maba-maba di Podomoro yang baru mau masuk choir, menurut aku kalian nggak perlu takut, nggak perlu minder, karena kita ini nggak cari orang-orang yang jago nyanyi, yang udah kayak pelatih kita, enggak. Kita tuh nyari kalian-kalian yang emang mau untuk berproses bersama, mau menyediakan waktu, mau untuk nyediain waktu itu bukan, gue lagi nunggu temen gue kuliah, gue ikut choir aja kali ya. Nah, kalau dia pulang, gue pulang. Nah, kalau dia keluar, gue keluar. Udah bahaya banget loh. Maksudnya aku adalah emang bener-bener niat gitu loh di choir. Tapi kalau emang misalnya kalian mau coba-coba, nggak apa-apa. Itu sangat bagus. Cuma kami semua mengharapkan keaktifan kalian. Kalau emang nggak suka, kalau emang mau keluar, silahkan ngomong. Dan kita kan terbuka ya lo ya nggak sih? Kita nggak yang pokoknya lu harus suka sama choir, nggak mau tahu, lu harus dateng kagak kan? Begitu. Pasti Tapi kan jadi kalau emang dia udah jadi anggota ya harus datang. Kalau dia nggak mau datang, gak usah jadi anggota. bener juga ya. Nggak, maksud aku tuh kalau misalnya emang udah tidak mau datang ya kan, cara khusus ya sudahlah, ngomong aja, Kak, aku nggak nyaman nih di choir, mungkin aku mau coba UKM yang lain, atau mungkin aku konsentrasi kuliah dulu. Ya tapi habis bilang konsentrasi kuliah, ya konsentrasi kuliah, jangan sampai habis Nanti keluar nilai choir jelek. IPK lu malah turun. Nah, Jarvis ya, kalau nonton ya, kamu harus ingat, kamu udah izin, alasannya nugas ya, tugas TUB, sampai nilai TUB-nya jelek, abis. Mereka menjadikan izin itu, Kak, gue gak ikut ya, gue mau ngerjain tugas.
Biasanya Terus alasannya itu kadang sih. nanti Lah, emang kelihatan lu pikir kita nggak punya padahal tugas? iya, enakan offline sih Kak sebenarnya. Karena aku bisa lihat mereka foto-foto di depan kelas kita latihan ya kan, bercanda-bercanda, terus kedengeran ngomong, "Abis ini ke ini yuk." Nah gitu, kan nggak tempat nugas itu gitu. Tapi kalau online gini kan kita apa ya, jujur-jujuran aja lah. Nah terus maba-maba 2019 kan, pas saat itu kan lagi rame-ramenya. Terus kita juga lagi banyak event gitu kan, pembukaan Iya, seminar ini, seminar itu, kayak gitu-gitu. benar, benar. Nah, terus ada satu acara yang seharusnya wah banget ya kan, yang kita udah siapin juga, kita udah latihan lagi paginya ya kan. Terus ternyata ngaret acaranya dan kita jadi cuma nyanyiin satu lagu dan lagu itu cuma semenit. Nah, setelah itu kan kayak pada down gitu kan. Kita udah latihan Iya, benar. susah-susah, terus tiba-tiba cuma semenit. Ngapain gitu? Kita kayaknya standby 4 jam deh. Iya, Ya itu bete banget sih, walaupun emang pas benar. lagi di atas panggung tetap harus senyum kan. Nah, tapi setelah itu Iya. kan jadi dikit ya yang datang latihan, jadi berkurang Iya, banyak sebenarnya ini gitu. nanti mungkin ada teman-teman atau pihak dari Podomoro yang menonton ini atau teman-teman yang suka bikin acara, tolonglah pertimbangin kita-kita yang udah mempersiapkan diri untuk mengadakan atau untuk menampilkan sesuatu. Oke, kita mengerti kita harus fleksibel, itu oke banget, oke banget. Cuma mungkin dipikir kembali untuk siapa yang di-cut dan untuk apa yang di-cut. Lebih baik kita dipindah jamnya, kita menunggu lagi untuk kita tampilkan semuanya daripada kita di-cut. Dan kejelasan informasi. Ya, aku percaya untuk kedepannya pasti kalian semua akan berkembang. Cuma berdasarkan pengalaman aku, ini nggak apa-apa lah ya, podcast kita isinya kritik semua. Nggak Cuma apa-apa lah. menurut aku ini sangat penting. Kenapa? Karena kasihan teman-teman kita yang bukan cuma dari UKM kita, tapi UKM-UKM yang lain, komunitas yang lain, ataupun kalian-kalian sebagai mahasiswa yang memang sudah mempersiapkan acara, sudah mempersiapkan penampilan, sudah mempersiapkan segalanya, terus tiba-tiba yang nggak ada angin, nggak ada hujan, di-cut. Dan kabarnya tuh yang bukan dari Hamin 1 jam atau Hamin 2 jam, tapi kita mau tampil, mau masuk panggung kan, jadi tampil satu lagu aja ya. Itu adalah satu hal yang menyakitkan buat seorang performer ya, menurut aku. Juga mungkin mereka ada bayangan gitu kalau choir itu harus rame. Jadi mungkin setelah udah beberapa keluar ya beberapa yang lainnya juga jadi gak ada motivasi lagi kayak gitu. Aku kan pernah ngobrol sama kemahasiswaan dan juga BEM tentang mungkin kita harus bikin yang namanya pembentukan kepribadian dan juga mental lah ya. Karena menurut aku sekarang terlalu dimandirikan walaupun anak-anaknya ada yang belum cukup mengerti gitu untuk bisa mandiri. Jadi menurut aku masih butuh lah yang kayak kakak-kakak kelasnya itu ajakin Benar-benar. kalau misalkan mau keluar harus izin dulu, sopan santunnya kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Karena menurut aku sekarang di sekolah-sekolah itu udah kurang untuk membahas tentang kesopanan dan lain-lain itu kurang sekeras yang pas masih dulu-dulu ya. Mungkin ada beberapa sekolah yang masih kayak gitu, tapi banyak juga yang udah enggak. Iya, benar banget. Itu penting banget sih menurut aku, Klau. Itu juga bagian dari pendidikan karakter juga. Dan menurut aku di jenjang kuliah itu sangat diperlukan, karena aku nggak mau aja kalian-kalian yang lebih muda daripada aku salah jalan, atau salah arah, atau kamu tau gak sih, kayak kamu udah punya banyak ilmu, tapi kamu pas udah lepas nih, udah netes, kamu bingung mau kemana. Karena ilmu kamu tuh nggak diarahin gitu buat, oh kamu dengan punya kemampuan gambar, kamu punya kemampuan buat ini, kamu bisa loh ambil profesi ini, kamu punya kemampuan nyanyi, kamu punya kemampuan organisasi, kamu bisa loh ambil profesi ini. Itu sih outputnya dari kamu kuliah, dengan kamu ikut organisasi, ikut kegiatan, ikut UKM, komunitas, koordinasi sama satu sama lain. Itu adalah kamu kalau misalnya kerja pasti akan sangat lebih dimudahkan ketika kamu sudah punya pendidikan karakter, punya bekal pendidikan karakter yang cukup baik gitu. Itu yang menurut aku sangat kurang sekali di pendidikan sekarang ini. Jadi ngobrolan kita tuh jadi dalam loh. Iya Kalau ya, ini susahnya pinter ngobrol sama banget. alumni kayak begini. Kalau dari Benar. itu, aku mau tanya kan kakak udah kerja nih sekarang. Kayak gimana sih dunia kerja tuh secara nyata lah. Kalau misalkan masih magang-magang kan masih setengah nyata gitu kan. Kalau yang udah nyata tuh kayak gimana sih? Iya, bener banget. Wah, kacau sih. Kayak dunia kerja tuh kayak welcome to the jungle gitu. Bener yang kehidupan nyata tuh baru dimulai tuh pada saat kerja gitu ya. Bener-bener kalau kuliah kita kan belajar dulu baru ujian. Tapi kalau kerja ujian dulu baru belajar. Jadi emang attitude itu sangat diperlukan. Sebenarnya aku tuh gak bisa disclaimer lagi ya. Aku
nggak bisa ngeklaim semua orang, bilang kalau semua orang itu punya attitude yang harus punya attitude yang baik, harus punya attitude yang sopan, tunduk. Kalau tunduk sih emang harus lah ya sama atasan. Kayak ramah, care each other gitu. Menurut aku itu adalah sesuatu yang setiap orang punya caranya masing-masing kok gitu. Cuma at least dimana kita bisa ngehargain seseorang, kita bisa ngerti posisi kita, ngerti kapan kita harus sopan sama orang. Itu sih yang aku pegang saat ini gitu. Kenapa? Karena aku kebetulan karena masuk kuliah hukum, aku kerja di law firm, dan pekerjaan aku ini adalah sangat berat menurut aku. Dulu waktu aku magang, seperti kata kamu, ya kalau magang kan masih kayak ke tanggung jawabnya, terus attitude-nya semua cuma dituntut separuh gitu kan ya. Tapi kalau udah kerja, itu bener-bener kita bawa nama kita sendiri, kita bawa pekerjaan kita sebagai tanggung jawab kita gitu ya. Bener-bener tanggung jawabnya itu udah full gitu. Bukan kalau dulu, kalau aku pas magang nih, aku cuma assisting aja, associate yang emang butuh bantuan aku assisting dia, udah selesai pekerjaannya, ya udah aku kasih ke dia, aku pulang. Aku nggak tahu tuh kasus selanjutnya apa enggak, aku nggak tahu keberlanjutannya seperti apa, yang penting kerjaan aku selesai, aku pulang. Tapi pada saat aku kerja, aku bener-bener handle yang sampai dari awal sampai akhir, semua harus bersih, semua harus perfect, semua harus sesuai sama apa yang target dari atasan aku. Itu yang berat di sini. Dan belum lagi tekanan-tekanan dari kanan kiri ketika kita baru pertama kali masuk kerja, kita harus adaptasi sama teman-teman kita harus adaptasi sama lingkungan kerja kita harus tahu bagaimana kerja, pola kerja, itu yang benar-benar harus benar-benar bijaksana untuk memanage waktu. Menurut aku itu adalah hal yang sangat berat kalau kita nggak punya bekal mental, punya bekal pendidikan karakter yang kayak tadi kamu bilang gitu. Jadi kalau kamu mencanangkan program itu sangat baik sekali kalau itu dilakukan sama mahasiswa kampus kita gitu. Apalagi yang aku tahu, aku masuk Podomoro salah satunya juga karena networkingnya Agung Podomoro yang sangat oke gitu. Jadi apa ya, sayang banget loh kalau misalnya dengan networking yang sangat luas ini tapi nggak didukung sama sikap sama mahasiswa yang kurang baik. Sikap ya, bukan ilmu ya. Kalau ilmu sih aku nggak akan meragukan lagi. Itu semua pinter-pinter, kalian semua itu berkualitas, tapi akan lebih baik lagi kalau misalnya berkualitasnya itu ya tetap menghargai negara, menghargai bangsa, menghargai alma mater. Terus pundak kamu tuh jadi punya beban tersendiri loh ketika kamu udah lulus kuliah gitu. Kamu bukan lagi anak orang tua kamu yang cuma kampus, bawa tas, bawa laptop, kerjain tugas, pulang sampai rumah nyusahin orang tua ataupun bikin orang tua sedih karena kelakuan kalian. Enggak, tapi tuh kalian harus survive di mana kalian punya tekanan-tekanan yang gak bisa kalian duga gitu. Salah satunya kayak aku harus kerja dengan project yang sangat besar, dengan target yang juga cukup luar biasa, dan aku harus mengorbankan waktu istirahat aku yang kayak aku cuma bisa istirahat 2-3 jam, dan 24 sekian atau 32 sekian jam aku kerja gitu. Jadi kayak itu balik lagi ke profesi masing-masing, tapi kalau kalian gak punya bekal mental dan karakter yang kuat, kalian akan susah survive di dunia kerja. Gitu aja sih dari aku. Wow banget gak sih? Aku baru ngomong apa ya? Kalau kampus kita kan emang kampus bisnis ya, mungkin emang kita di Podomoro emang sukanya bisnis gitu. Setelah gue kuliah, gue maunya bisnis, gue punya usaha, gue punya modal, gue punya usaha, udah beres gitu. Dan gak bakal kerja di orang kayak gitu kan maksudnya. Ya, kerja sama orang gitu kan. Cuma tetap sih lah, menurut aku tetap butuh pendidikan karakter. Kalau kamu nggak punya karakter yang kuat, kamu nggak punya mental yang kuat, apapun profesi kamu nggak akan bisa survive. Bener banget. Gitu. Karena di mana kita bisa menyesuaikan diri sama orang lain, gimana cara kita jalanin bisnis kalau misalnya kita nggak bisa bernegosiasi dengan baik sama orang, kita nggak bisa berkomunikasi dengan baik, itu semua kan juga karena pendidikan karakter dan pendidikan mental yang cukup gitu menurut aku. Jadi kayak mau bentuk usaha apapun, mau bentuk pekerjaan apapun itu sangat membutuhkan itu. Tapi ya gak banyak orang yang memikirkan itu sih Kak, bener deh. Karena masih di bawah masih di bawah naungan orang tua kan. Apa-apa lebih mudah. Mahasiswa, iya. Temen aku banyak juga kok ngajarin aku banyak hal gini. Jadi kayak kalau di tempat kerja, mungkin 1 hari, 2 hari, sampai seminggu kita akan yang kayak buta, kayak aduh gue kelelep di mana ya, aduh aku kasih kerjaan aku nggak tahu apa-apa gitu. Cuma makin lama kamu belajar gitu. Dan emang kalau di profesi aku kalau kerja di law firm, emang bener-bener kita dicemplungin, kalau nggak bisa berenang ya udah berarti kamu nggak bisa survive, kamu keluar aja gitu. Jadi emang bener-bener belajarnya tuh belajar sendiri. Yang kalau di Podomoro jujur ya, kalau di Podomoro jujur aku ngerasa aku masih kayak SMA, kayak dosennya baik-baik, reachable banget. Kita mau tanya apa, mau di jam berapapun kita dilayanin gitu. Coba kalau kita
aku nggak bisa bayangin kalau aku kuliah di kampus lain, mungkin aku belum lulus kayaknya Lau. Jadi kayak aku happy banget sebenarnya, karena di Podomoro dosen-dosennya sangat amat membantu kita untuk bisa dapetin ilmu yang banyak, dan juga networkingnya juga oke. Sedangkan pas nyampe kerjaan, udah dilepas aja gitu. Aku bingung mau nanya siapa, mau baca juga nggak tahu mau baca apa, terus kayak aku harus ngerjain apa juga, mulai dari mana juga aku nggak tahu gitu kan. Ya udah, akhirnya setelah seminggu, setelah 2 minggu, temen aku bilang, kamu nggak bisa kayak gitu, kamu harus bisa survive sendiri, harus cari cara kerja supaya semua kerjaan kamu kepegang, waktu istirahat kamu nggak kepotong. Menurut aku tuh susah loh buat seorang aku yang bener-bener anak tunggal, lalu aku kuliah dengan sistem kuliah yang sangat amat seperti anak sekolah, yang bener-bener memudahkan sekali, karena untuk mendapatkan ilmu itu bahkan mereka rela untuk mengajarkan satu persatu orang-orang mahasiswanya masing-masing tuh, mereka rela buat ngajarin satu-satu, nggak dibiarin tuh yang namanya cari aja tuh di buku apa, padahal di buku itu juga nggak ada gitu loh, nggak pernah kayak gitu kan. Kalau dikasih rekomendasi yang kita langsung dapet gitu loh, jadi kayak sangat kebanting lah kemarin pertama kali aku masuk kerja. Iya, mungkin kebanting juga karena pas kita masih kuliah tuh nggak ada yang ngingetin kita kalau di dunia Ya, kerja itu beda banget, nggak semudah di kuliah, apalagi kuliah kita itu bener-bener dosennya baik-baik banget. Sebenarnya menurut aku ya, dengan kemudahan itu, karena kita dikasih kemudahan di satu sisi, harusnya kita bisa luangin waktu kita untuk bentuk sisi yang lain yang bikin kita jadi lebih pribadi yang lebih terbentuk lah ya. Maksudnya kita mau, misalkan walaupun kita nggak kerja, misalkan kita punya bisnis, kita juga harus jadi leader yang punya karakter dong. Maksudnya nanti anak buah kita kayak gimana kalau kita sendiri nggak punya karakter gitu. Jadi benar. sebenarnya semuanya butuh ditempa dari awal sih. Tapi ngomong-ngomong soal kayak gini ya, aku tuh jadi inget tau kuliahnya anak HBP yang emang belajar bener-bener dari nol. Kan hotel business program ya. Aku pikir tuh mereka belajar hal-hal yang mewah, gitu gak sih? Kayak hotel tuh kan mewah, apa segala macam. Aku shock pertama kali ngeliat mereka yang namanya bersih-bersih toilet, ngelap apa tangga. Aku langsung berpikir, oh ternyata di kampus ini ngebentuk seseorang tuh dari kecil gitu. Ngerti gak sih? Kayak dari hal yang ngosek toilet, ya kan? Terus ngebersihin kaca, nyapu, ngepel. Itu adalah pekerjaan yang menurut aku sangat amat sepele untuk dilakukan seseorang, tapi pengaruhnya sangat besar. Jadi kayak aku nganggep, oh ternyata di sini untuk menjadi seorang bisnis pendiri atau punya hotel ya, bisnis hotel, lu tuh harus ngerti gimana caranya bersihin toilet, lu tuh harus ngerti gimana caranya ngelap ini tangga supaya tetap kinclong loh tamu-tamu. Kita nggak pernah kan yang namanya datang ke toilet. Nggak dibodohin, iya kan? Bener banget. Kalau kita punya anak buah, dia salah, kita nggak tahu, kan berasa goblok banget. Iya, bener banget. Jadi kayak tujuannya mulia banget. Jadi kayak mau supaya kita tuh adalah pihak bisnismen yang tidak dirugikan sama, ngerti nggak sih? Kayak aku tidak bilang kalau iya orang-orang itu sering berbuat enggak. Cuma maksudnya apa ya? Kadang tuh mereka punya pekerjaan yang karena terlalu sepele, mereka menyepelekan gitu. Sedangkan itu emang sebenarnya tanpa ada cleaning service, tanpa ada security, sebuah gedung, sebuah hotel itu akan tidak menjadi nyaman gitu loh. Jadi menurut aku yang sangat penting dan krusial gitu loh untuk menjalani sebuah bisnis hotel. Gak ada yang salah untuk belajar hal yang dari sepele banget. Ya, nyambungin itu sebenarnya balik lagi ke choir nih. Awal-awal masuk choir ya kan. Kalau di awal aja udah berasa susah, sebenarnya jangan dilepas. Malah itu sebagai suatu tempat untuk kalian buat latihan. Tempa diri kalian dengan sesulit itu, ya men-challenge diri kalian lah untuk bisa lewatin kesulitan kalian gitu. Kalau kalian maunya kabur terus dari kesulitan, kalau nanti udah jadi orang tua kayak gimana? Makanya ya intinya sih dari perbincangan kita sepanjang ini, kita ngobrol-ngobrol tentang kehidupan di kampus kayak gimana, bahkan juga ngobrolin pekerjaan itu kayak gimana. Ya intinya kita mau semuanya mulai membuka diri, mulai membuka pandangan untuk lihat hidup itu memang tidak melulu mudah ya. Jadi emang kita tuh harus berusaha lah. Gak bisa maunya dicekokin terus. Walaupun kita di kampus diberikan fasilitas dicekokin itu, ya kita harus bisa memanfaatkan itu dengan baik. Benar banget. Ya, balik lagi kalau saya sedikit lebih panjangin lagi dikit, tantangan-tantangan itu nggak cuma kalian temuin di choir, di prodi kalian, di tempat-tempat kalian sedang berorganisasi, tapi nantinya saat kalian mulai kerja, mulai membangun keluarga, punya anak, itu semua akan terus kalian hadapi gitu, dan nggak mungkin
kalian mau skripsi susah, terus satu tema udah kalian pilih, terus kalian akan pindah sama tema yang lain, itu kan nggak mungkin. Nggak mungkin juga kalian masuk kerja, oh ternyata kerjaan susah, terus kalian loncat lagi ke kerjaan yang lain. Nggak mungkin juga kalian udah pilih satu lelaki untuk dinikahi, terus ternyata dia itu tidak bisa mengerti kamu, dia itu sangat amat menyebalkan, terus kamu tinggalin, kan nggak mungkin banget. Jadi itu akan terus berkembang sih Lau. Jadi kayak jangan lupa juga untuk andalkan Tuhan di saat kalian ya emang butuh arahan untuk keputusan apa sih yang harus diambil, apa sih yang harus dilakuin. Itu emang bener-bener butuh mendengarkan suara hati, butuh juga untuk tadi balik lagi kekuatan mental kalian supaya kalian tahan akan segala godaan dan tekanan. Iya, bener banget. Terus ya menurut aku bener juga sih. Semua guide hidup kita ada di pandangan kita terhadap pelajaran-pelajaran yang udah diajarkan di ketuhanan juga, ya kan? Ya, Gak benar. bisa melulu tentang duniawi doang. Lagi pula hal-hal yang di dunia ini kan juga diatur dalam keagamaan, itu adalah aturan-aturan hidupnya kayak gimana gitu kan. Betul. Harus seimbang sih. Jadi kalau dihukum harus dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal dan horizontal. Ini dalam loh. Gila gak sih? Ini udah kayak ceramah. Dari ngobrol-ngobrol ringan-ringan aja jadi ngobrol-ngobrol dalam kayak gitu. Tapi seru juga sih. Dengan obrolan kita yang dalam-dalam ini sebenarnya kita memberi potongan ini ya, kayak pengalaman. Iya benar, karena kita udah ngalamin, kita belajar bagaimana cara menghadapinya gitu. Kita juga tadinya yang bener-bener kayak plonga-plongo, ini maksudnya apaan sih ini maksudnya gimana sih ini gitu ya. Terus kayak lama-lama kita mengerti, oh ternyata kalau kita ketemu gimana caranya susah nurunin uang, atau kita nggak punya uang untuk mengadakan suatu acara, oh kita ada nih jualan lah, apalah gitu. Jadi itu cara-cara yang emang kalian temukan pada saat kalian sedang menghandle hal tersebut gitu. Hal dalam berorganisasi, dalam pelajaran, dalam bakat-bakat kalian, mengembangkan semua yang kalian punya, gitu sih. Bener sih. Sebenarnya Wah, pelajaran-pelajaran itu semakin berat ya bahasanya ya. pelajaran-pelajaran itu sebenarnya banyak didapat dari non-akademik ya. Jadi nggak Iya, bisa benar-benar dikesampingin juga, walaupun emang akademik itu penting untuk kalian kelulusan kalian, tapi non-akademik itu juga penting untuk nanti kalian bersosialisasi setelah dewasa, setelah keluar dari kampus tuh kayak gimana gitu. Satu pandangan dan pikiran aku ketika mungkin orang-orang aku ngelihat sekarang ya emansipasi wanita, di mana sekarang perempuan-perempuan itu sangat gemar untuk sekolah, belajar gitu kan, kerja. Tapi kalau menurut aku ingin seperti mereka cuma karena aku pengen ngajarin anak aku nanti kalau anak aku lagi belajar gitu. Aku nggak mungkin jadi ibu yang aku nggak ngerti apa-apa, yang aku nggak ngerti gimana cara ngerjain PR mereka ketika mereka butuh bantuan aku untuk mengerjakan PR. Itu sih sebenarnya alasan aku kenapa aku pengen jadi orang yang pintar, aku pengen jadi orang yang bisa survive di segala situasi, aku pengen jadi perempuan yang tangguh gitu, karena aku pengen anak-anak aku bisa mengandalkan aku di saat mereka sedang butuh arahan, mereka sedang butuh pelajaran-pelajaran di sekolahnya mereka nggak ngerti, mereka butuh arahan gimana caranya untuk menjadi seseorang yang lebih baik. Itu sih yang aku pengen, bukan muluk-muluk aku pengen gaji yang besar, bukan, aku pengen ngalahin gaji suami aku, atau aku pengen dipandang sebagai wanita terhormat, enggak, tapi aku cuma pengen aku deket sama anak-anak aku nantinya gitu, dan aku berguna untuk keluarga aku gitu. Iya sih. Oke. Karena omongan kita udah panjang banget, udah makin lama makin dalam ya kan. Takutnya yang dengerin juga makin pusing ya kan. Walaupun emang ini berguna banget, nanti mungkin kita bisa sesi lain lagi, ketemu lagi sama Kak Gardis ya kan. Asik tuh. Iya. Sebenarnya awalnya kita bikin bersuara ini, khususnya aku sama Kofik itu mikir kita jangan ngomong yang dalam-dalam deh. Kita buat ngobrol-ngobrol aja. Tapi akan lebih baik apabila mungkin kan ini akan ditonton sama teman-teman di Podomoro. Ya, circle kecil dulu lah ya. Ini kan akan ditonton juga sama teman-teman Podomoro. Jadi semoga bisa berguna, semoga bisa mengingatkan lagi atau membuka mata kalian tentang kehidupan yang tidak sesimpel itu kayak gitu. Jadi ya untuk membentuk kepribadian kita lebih baik lagi lah. Jadi obrolan-obrolan ini yang ringan-ringan ini bisa jadi bermanfaat. Benar banget. Jadi ya mohon maaf kalau misalnya emang ada kata-kata atau bahasa atau istilah-istilah atau pandangan-pandangan yang emang nggak sesuai sama
pandangan kalian ataupun kalian nggak setuju. Emang kita semua punya pandangan masing-masing, dan yang udah akan di sini emang benar-benar pandangan aku, menurut pengalaman aku, pengalaman kita semua sebagai pengurus dari choir juga, pengalaman aku kuliah di Podomoro. Jadi emang benar-benar aku merasakan itu semua, aku mengalami itu semua, dan aku ingin mewujudkan itu semua gitu. Jadi semoga teman-teman yang emang masih kuliah, adik-adik kelas aku yang masih baru masuk mungkin di Podomoro, semoga semua yang kalian ceritakan dapat terwujud, kalian juga bisa jadi pribadi yang lebih baik lagi, bisa jadi berguna untuk karakter, untuk bangsa, untuk negara, dan terutama banggain kedua orang tua kalian. Oke, nah jadi sekian aja dulu. Selanjutnya di episode berikutnya kita akan ngobrol-ngobrol bareng teman kita yang setia banget sama choir nih dari sejak dia masuk kuliah sampai sekarang. Halim. Wow. Di setiap momen dia ada. Itu ya? Iya, di setiap momen dia ada. Jadi nggak mungkin kita nggak undang dia buat ngobrol-ngobrol, ya kan? Pandangan dia tentang kampus kayak gimana, tentang choir kayak gimana, kayak gitu. Jadi ditunggu aja episode berikutnya. Thank you buat yang udah dengerin. Sehat selalu dan bye-bye.